Sekarang kita akan membahas tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Jika di awal tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat, di mana dalam sebuah soal nanti akan ditampilkan adanya perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal, kita terlebih dahulu harus tahu apa yang menjadi aturan dalam penyelesaian hitung campuran bilangan bulat. Perhatikan ya. Tahapan mengerjakan operasi bilangan bulat yang pertama kita kerjakan adalah dalam kurung. Jika dalam soal tersebut ada dalam kurung, itu yang terlebih dahulu harus kita kerjakan. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Bagaimana jika di dalam soal tersebut terdapat perkalian dan pembagian? Yang manakah yang lebih dahulu kita selesaikan? Yang lebih dahulu kita selesaikan adalah yang paling kiri. Begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi urutan dalam mengerjakannya yang pertama adalah yang di dalam kurung, perkalian pembagian, kemudian selanjutnya penjumlahan dan pengurangan. Kita ke contoh soal ya. Yang pertama, 10 dikali dalam kurung minus 4 dikurang 3 tambah 12. Di sini terdapat perkalian dan penjumlahan. Tetapi sebelumnya itu kita harus cek dulu, karena urutan mengerjakannya adalah dalam kurung, perkalian pembagian, penjumlahan, pengurangan. Di sini kita lihat bahwa ada apa? Ada operasi dalam kurung. Jadi kita harus menyelesaikan di dalam kurung ini dulu, sehingga penyelesaiannya adalah seperti ini. Tahap pertama harus kita selesaikan minus 4 dikurang 3. Oke, sehingga 10 dikali minus 4 dikurang 3 hasilnya kan minus 7. Selanjutnya akan ditambah 12. Kemudian di sini kita akan menemukan kali dengan tambah. Yang manakah lebih dahulu kita kerjakan? Nah, pastinya kali. Kita harus ingat, tahapan mengerjakannya adalah dalam kurung, kali bagi, tambah, kurang. Berarti di sini yang lebih dahulu kita kerjakan adalah perkalian. Sehingga tahap selanjutnya, tahap kedua adalah menyelesaikan perkalian. 10 dikali minus 7 adalah minus 70. Tinggal ditambah dengan 12. Jika ini kan tinggal penjumlahan, tidak ada pembanding dengan yang lain. Berarti kita tinggal menjumlahkan. Sehingga minus 70 ditambah 12 adalah minus 58. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Minus 20 dikali dengan 75 ditambah minus 50. Lalu dibagikan dengan minus 100. Kita perhatikan di sini 75 tambah minus 50 itu di dalam kurung ya. Sehingga yang lebih dahulu kita kerjakan adalah minus 7 minus 50 ditambah 75. Oke, kita selesaikan. Sehingga 75 ditambah 75 ini ditambah dengan minus 50 hasilnya adalah 20. Sehingga dituliskan minus 20 dikali 20 dibagi minus 100. Di sini ada perkalian dan pembagian. Berikutnya yang harus kita selesaikan adalah kali dan bagi kan berada pada posisi tahap kedua, pada posisi yang sama. Sehingga yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kiri. Yang paling kiri di sini kan ada perkalian. Jadi harus ini dulu kita selesaikan ya. Oke, selanjutnya
Tahap kedua kita selesaikan perkalian. Nah, ingat ya, jika pada penyelesaian akhir hanya ada perkalian dan pembagian, maka selesaikan dari operasi yang paling kiri. Jadi yang paling kiri itu adalah minus 20 dikali 20. Minus 20 dikali 20. Minus dikali positif, hasilnya minus 400. Sehingga terakhir adalah minus 400 dibagi minus 100. Hasilnya adalah 4. Oke. Selanjutnya soal ketiga. Nih, soal ketiga. Minus 200 ditambah dalam kurung minus 125 dibagi 5. Lalu dikurangkan dengan minus 100. Sama seperti soal sebelumnya, yang pertama kita harus selesaikan apa? Yang dalam kurung. Paham ya? Minus 125 dibagi 5 hasilnya adalah minus 25. Jadi, tadi kan kita mengerjakan ini. Yang pertama, minus 125 dibagi 5 hasilnya adalah minus 25. Yang ini tetap kita tuliskan, mengikutkan yang di atas. Minus 100 juga tinggal dituliskan. Berikutnya di sini yang ada adalah tambah dengan kurang. Tambah dengan kurang ini, nih, perhatikan ya. Ini tambah dengan kurang. Penjumlahan dan pengurangan berada pada satu posisi, sehingga yang harus kita utamakan terlebih dahulu harus kita kerjakan adalah yang sebelah kiri. Jadi yang paling sebelah kiri ini kan penjumlahan ya, sehingga kita jumlahkan dulu nih. Nah, nih penjelasannya. Jika pada penyelesaian akhir hanya ada penjumlahan dan pengurangan, maka selesaikan dari operasi yang paling kiri. Jadi kita selesaikan nih. Minus 200 ditambah dengan minus 25. Sehingga kita peroleh menjadi minus 225. Minus 200 ditambah minus 25. Minus ditambah minus hasilnya tetap minus. Tinggal jumlahkan angka 200 tambah 25, 225. Sehingga didapatkan seperti ini. Minus 225 dikurang dengan minus 100. Nah, seperti yang kita tahu, jika minus ketemu dengan minus menjadi apa? Positif. Jadi sama aja dengan minus 225 ditambah dengan 100. Sama aja ya, yang ini sama aja. Oke. Kemudian kita tinggal selesaikan. Minus 225 ditambah 100 hasilnya adalah minus 125. Nah, seperti itu ya.